Video ini berisi tentang bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa dan bahasa. Hah? Sis, alright baby. Satu. Nah, Kenapa orang kalau ngetes tuh 1, 2, 3 sih? kayak gelap tapi ntar gue terangin. Jelek backgroundnya, biarin aja gelap lah. Udah kemana posisi gua gini terus ya? Ya gue di kanan kan. Udah nih? Udah Udah kayak Abdel depannya begitu. udah nih. Udah. Nyari opening yang oke dong. Di bam musik gitu. Aku bikin lah. Lagi iseng ya. Bikin musik kayak ngobrol gitu bang. Yoi, pakai MIDI. MIDI controller. Gue kemarin di Instagram ngeliat apa orang bang dangdutan gendangnya pakai handphone, pianonya organ tunggalnya pakai handphone. Situ tuh orang jago amat. Keren tuh, bertiga dia. Anjir. Ngedrum kali? Enggak, ini kayak Bang Tony. Iya ngedrum. Iya, dangdutan tapi dia. Dangdutan. Kayak organ tunggal gitu di kawinan. Seriusan? Di YouTube? Di Instagram. Oh di Instagram. Riset kreatif banget itu orang. Berarti handphonenya nggak delay itu, canggih tuh. Spill handphonenya lah bang. Emang itu pakai internet bang? Enggak, maksudnya kan ada tuh yang kita touchscreen-nya yang delay gitu. Oh iya. Kalau yang itu Iya itu mah HP zaman NG kali apa? High tech kali bang. enggak, ada aja Gus. Meskipun handphone baru tapi touchscreen-nya yang delay sih ada aja. Samsung Cem tuh delay. Kayaknya HP zaman sekarang mah enggak kali bang. Mudah-mudahin ya. Belum sarapan. Langsung jalan aja nih. Udah sarapan gua. Dengerin lu curhat aja Gus. Gue mau curhat apa bang? Hidup gue sebenarnya lagi kurang baik-baik saja. Tapi gue juga gimana ya? Ini nama channel kita hidupin Gus. Iya sih. Jadi apapun keadaannya ya Hidupin aja. Tuang kembali. Apa ya liriknya ya? Yang tuang kembali ya? Kayak nyisir lu saik. Guys, nyisir dulu guys. Gue niatnya hari ini mau jogging bang. Terus? Bangke lu jogging lu, stilan doang jogging lu, pakai baju futsal, celana futsal, sendalan tapi sendal jepit bang. Lu mau jogging nyambil ini lu nyeker. Enggak, gue ada sepatu. Cuma semalam gue balik jam 3:30 apa? Buset. Temen gue nyunatin anaknya. Bawahan lu di rumahnya, Iya. rame-ramein. Nah, permasalahannya nggak rame anak-anak gue. Nggak tahu pada gawe, nggak tahu apa lah, gue nggak ngerti. Yang punya hajat kan kagak enak gue mana abang-abangan kan. Nah, gue langsung, oh iya gue besok pagi bikin video nih. Nah, gue balik dah. Gue sebenarnya kagak enak balik juga. Ya, tapi gimana? Gue kan harus bikin video buat menghibur kalian. Gue balik, sampai rumah tidur. Nah, gue tadi baru bangun itu pas WA lu, gue mandi dulu. Tumben amat siangan. Harusnya mah bisa lanjut ini, mata gue udah masih sayup begini. Tapi guys, Tumben guys. demi kalian guys. Iya. Jadi kita harus konsisten nih. Kemarin aja doi hampir lupa. Gue ini bang, karena gue kemarin nggak sholat Jumat. Buset. Gue ini panik apa? Gue kan pakai BTN mobile buat bayar rumah. Nggak bisa karena update kan. Gue ke sono ke cabang Cikokol. Pas gue nyampe cabang Cikokol, gue apa bang? Kagak bawa buku ATM. Balik lagi. Goblok banget. Balik lagi kan, karena gue nanya teller kan, kata tellernya, Mas, ini bisa nggak langsung saya debit
dari ATM saya ke rekening pinjaman. Kata dia nggak bisa, karena kan gue operan kan. Kalau saya pakai advis debit gitu, kan di Mandiri mah bisa. Di BTN nggak bisa. Udah mau nggak mau gue balik, ngambil buku. Habis ngambil buku kan di jalan Jumatan tuh gerimis sahdu tuh bang. Gue kebut dah, pas nyampe banknya gue kagak Jumatan karena hujan. Baru dah diurusin. Minimal kenalan sama CS BTN-nya. Udah namanya kawin, dia ya? Udah kawin bang. Yang sebelah gue baru tuh anak kelahiran 99 namanya. Lah 99, kalau bisa tahu lu? Si bapaknya genit nih ngegodain. Oh, lah si bapaknya? Iya nih sebelah gua, meja gua bapak-bapak. Oh, dia kelahiran tahun berapa gitu? Iya. Bujur. Kata gua udah, ngkong genit banget. Ada, ya gimana ya, mungkin dia masih single fighter Gus sampai umur segitu, makanya doi genit. Ya mungkin positifnya. Ya positifnya gitu, belum. Tapi kan gue sebagai laki-laki yang belum menikah ngelihatnya gimana gitu bang. Berilah kesempatan pada yang muda. Nah, masalahnya kesempatan dia waktu muda itu diambil orang lain dulu. jadi sekarang jatah dia ngambil kesempatan orang lain. Gitu. Ya dunia tipu-tipu kalau kata Teteh Yura mah. Wih Yura itu gue nonton juga tuh bang di Instagram konsernya. Yura Yunita? Iya yang dia ngapus make up itu loh. Hah? Dia ngapus make up ada. Oh, dia make upnya dia kayak Bjork gitu? Nggak, dia kan make upan kalau nyanyi. Terus dibuka. Jadi kita intinya nggak usah malu, nggak usah insecure. Santai aja, kita tuh spesial kok di mata orang yang spesial gitu. Di mata yang spesial? Iya. Jadi privilege-nya kan udah spesial. Ngomong apa aja udah adem memang. Adem aja emang. Teteh Yura emang gimana ya, dia dapat pasarnya sih Gus ya. Iya. Awalnya kan kayaknya biasa. Terus bikin soundtrack film apa ya, seri ya, sinetron ya. Pokoknya pas lah sama situasi keadaan itu, tenar. Dapat momentum. Momentri. Kalau kata si Raim Laude, sebutin Gus. Sukses itu, yang mana nih? Yang itu. Saya sukses itu bukan dari sekarang, Iya. tapi dari tahun 2010. Iya. Ini adalah itu, gitu kan? Iya betul. Oh iya, ini adalah hasil konsistensi. Itu. Berarti kita nungguin 10 tahun lagi kali Gus. Ya, nggak apa-apa. Jangan lah ya. Kalau bisa besok lah, langsung lah video nih. Sebar, share, subscribe, di like, di komen, di sawer. Nomor 1 tuh. Di deskripsi ya guys. Iya, atau di scan langsung barcode juga bisa. Sawer lah, berapapun kita terima. Kayaknya kalau kita mau tenar, kita harus ngatain pemerintah nih bang. Aduh, tapi timeline gue udah mulai Gus. Maksudnya gimana? Udah mulai rame. Timeline gue di Facebook gue tuh udah mulai rame Gus. Barisan bla 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 calon presiden gitu. Anies. Emang 3 itu ya pasti ya? Barisan pendukung Bapak Ganjar, barisan pendukung ya pokoknya nama-nama gitulah. Ini kan yang baru nongol kan baru 3 orang ini ya. Iya. Wakil-wakilnya belum ada ya bang? Belum nongol. Tapi buzzer-buzzernya udah mulai jalan dari sekarang Gus nih. Iya. Nyari. Si inilah terkuat. Iya. Kayaknya kita harus ngatain mereka nih bang biar naik. Janganlah, jejak digital itu kejam. Jahat ya? Ya jahat. Ntar takutnya udah nyaman hidup kita lu. tenar kagak. Tiba-tiba ada jam 2 pagi diketok dulu. Misi paket yang keluar nggak taunya polisi. Aduh. Ayo masuk. Kenapa nih Pak? Udah ikut. Ini maksudnya apa nih tahun 2023 nih? Gitu nih bang. Makanya. Enggak lah, kita support pemerintah lah. Kita support. Pemerintah juga harusnya support buat kita ya. Iya dong, makanya disawer lah. Disubsidi lah kalau bisa. Kayak rumah subsidi. Ya, ini ke konten kreator misalnya tiba-tiba Bapak Menteri
Kemenpraf. Ya Pak Sandi lah. Pak Sandi itu pariwisata ya? Ya kan emang kreatif dia. Oh iya, emang kreatif ya. Bapak Sandi, Bapak Uno, tiba-tiba tuh undang tuh mereka berdua tuh. Iya. Kasih subsidi. Sebulan 1 juta nggak apa-apa lah bang ya? Mau lu bang? Ya minimal lu UMR Jakarta lah. Iya udah boleh. Iya. Kalau nggak aja dah, setiap nonton sawer aja. Nah, sawerannya tapi UMR Tangerang. Iya. UMR Tangerang udah gitu yang ini. Yang lemburnya gila. Iya. Ya orang kalau kerja tuh dari pagi nyampe pagi lagi. Demi. Tapi temen gue kuat loh bang. Dulu dia kerja di Hilux. Highlight itu apa? Kabel rem itu loh. Oh. Hilux yang di apa tuh? Itu mah model-model kalau mau libur panjang kali Gus. Enggak bang. Hari biasa juga. Hari biasa juga. Jadi dia setiap masuk pagi, balik malam, masuk sore, balik subuh. Oh, long shift. Iya kayak gitu-gitu dah. Oh, long shift itu. Wah, buset mantep Gus long shift. mantep orang dulu UMR 28 apa 2 berapa ya? Apa 32 gitu. Ini udah 4.000. 8.000. Buset. Jadi orang kerja 2 bulan dia sebulan. Gak sakit-sakit lagi anaknya kuat banget. Dopingnya mantep, susunya oke. Beneran dipakai Gus. Biasanya kan kalau misalnya perusahaan-perusahaan Iya ngasih sih ya bang. dikasih Iya. doping gitu. Iya. Bukan doping sih, emang fasilitas. Susu gitu ya. Vitamin. Nah, gue dulu pernah nih, gue sebut mention nama PT-nya boleh kali? Boleh dong. Di Pamindo tuh. Sekarang udah jadi apartemen. Dikasih itu Gus, vitamin sama susu. Sebulan 4. Vitamin juga seminggu dikasih 1 strip, 1 hari 1. Tuh. 1 strip vitamin. Vitaminnya Hemaviton kalau nggak salah. Mantep Gus. Wah. Itu long shift tuh, kalau bisa lo gue udah ngitungin ini nih lemburan. Aduh, menyenangkan sekali. Sejam pertama 200, jam kedua 300, jam keempat 400 sampai segitu. Ya udah tinggal dikaliin aja tuh. Berapa rupiahnya? Gua nggak tahu ya kuat apa enggak tuh gua kalau kerja kayak gitu tuh, Pak. Aduh, kalau gua sih gua kuat-kuatin, guys. Pernah gua sampai muntah darah. Waduh. Kerja di pabrik, long shift gitu, guys. Tapi bukan di Pamindonya ya. Di pabrik kertas. Pabrik kertas? Apa? Kertas, jadi dia produksi kertas, polos, tergantung orderan. Nanti kertas nih dari polosan, terus mau dicetak di kertas kado, ke kertas buat bungkus ini nih. Ini saya balikin aja ya. Tapi kalau udah masuk boleh lah dibalik. Gitu. Nih hari ini kita banyak brand ini, Bang. Iya, gitu bikin kertas gitu tergantung orderan. Waktu itu gua lagi mau lebaran, Gus. Suruh lembur kan ya. Ya sikat lah ya kan. Set. THR lemburan, mantep ini gua. Combo ya. Combo. Gua belum pernah sih kerja di pabrik sih. Saking nggak tahu, saking capeknya terus kebanyakan ngirup lem kali Gus ya. Lem. Oh itu bahayanya ya, Bang ya. Ya enggak sih, mungkin karena gua kurang sehat aja kali Gus. Ngirup lem banyakan, set batuk gue tuh. Udah batuk lama-lama batuknya kok nggak enak nih, sakit banget. Gitu. Ke kamar mandi pas batuk lagi keluar darah anjir. Itu hebat. Langsung gue berhenti dulu, Gus. Berhenti dulu. Minta tolong teman gue cariin susu beruang. Ya. Udah gue minum itu dulu. Kenapa lo, Gar? Berhentinya tuh berhenti gawe apa? Enggak, berhenti kerja dulu sejam lah gitu, istirahat. Besoknya gue lanjutin lagi nggak apa-apa. Kurang fit aja kali gue. Karena gue ngerasain sip-sipan nih, masuk sore, jam malam. Pulang pagi gitu, pulang pagi. Keras juga lo, Bang. Apapun sudah saya laksanakan. Dulu padahal cita-cita gue kerja di Toto gitu loh, Bang. Itu mantep, Gus. Masih Japanese punya itu, Gus. Sampai saiki Japanese punya. Etos kerjanya juga etos kerja Japanese, tapi bukan Romusa ya, guys ya. Jar-jar gitu enggak.
Tapi cita-cita layak gua lah gitu. kerja di Toto, gue nggak pernah ngedaftar di Toto tapi. Soalnya dulu kan pabrik paling tenar di Bonang itu bang, karena dekat rumah sekali ya. Kok deket rumah sih? Iya kan dekat dari Gading ke Bonang mah. Oh, Toto yang di sini, gue pikir tuh Toto yang ekspansi yang ketiga Raksa sono. Wow, enggak. Gitu, mantep itu. Teman-teman gue juga ngomong Toto. Jadi gue ke Patri kali ya. Cita-cita itu. Tapi gue nggak pernah masuk situ, gue masuknya Pamindo malah depannya. Kenapa nggak di Toto lu bang? Pengen. Ya, zaman pabrik, waduh. Nih ngomongin pabrik, ada isu guys. Apa? Oh, gaji mau diturunin ya? Bukan. Apa? Ada isu lu, masa nggak pernah denger sih? Lu nggak nonton sosmed isu yang berlaku? Ya setahu gue gaji mau diturunin, kalau nggak di PHK gitu-gitu. Ada yang perpanjang kontrak, lu mau... Oh, di cancel dulu. Iya. Iya gitu. Iya. Di pabrik mana sih tuh? Ada Cikarang tuh. apa ya? Iya, itu kota yang Industri lah. bukan kota yang nggak mau besok. Sekarang. Iya, Cikarang. Bukan bapak-bapak sekali. Iya, tuh gue ngeliat di Instagram ya. Rame tuh lagi nyari yang punya videonya, kasih linknya lah. DM Mas Bagus. Biar dia nanti ngirim ke gua. Iya, itu jahat orangnya. Aduh lah. Nggak tahu itu oknum, nggak tahu emang itu cerita. Itu sih oknum pasti bang, tapi kan si oknum itu punya kekuasaan. Gua nggak tahu itu cerita yang dibuat-buat apa gimana ya. Real atau gimana, nggak tahu ya. Ya kan kadang ya. Lu mau rame di ini, lu bikin isu gitu kan ya. Kita bisa rame juga nganjelin PT larang gitu Gus. Itu siapa kan nggak mungkin gue bawa sapi ke sini kan. Tapi jahat ya emang ya. Emang sih orang kalau punya kekuasaan, punya wewenang tuh suka memanfaatkan peluang tersebut. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Ini parah nih. Sial ya, sound Instagram ya. Tapi lucu ya. Lucu. Iya. Itu Instagram atau TikTok kayak gitu ya? Ya antara dia berdua lah. Yang berbau-bau konten reels gitu lah. Lucu juga tuh kayak gitu tuh. Ya mudah-mudahan itu hanya sekedar isu dan isapan jempol belaka ya. Janganlah. Real. Ya janganlah. Mau kerja yang real aja lah. Kasihan lah. Buset. Masih ada tempat kerja di tempat lain kok. Iya benar. Ya. Rezeki bukan cuma di satu tempat. Tapi rezeki ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Tuhan bersamamu. Yoks. Kalau Anda percaya sama Tuhan. Kalau nggak percaya sama Tuhan, Ya udah, lu solo karir aja lah. Kayak lagunya Krisya gue sama Ahmad Dhani. yang mana? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau akan bersujud kepadanya? Lu pernah nggak bang mikirin setelah mati ini? Kalau melihat kenyataan yang ada ya, satu sisi insya Allah iman gue nggak goyah ya. Cuma di sisi lain kayaknya kok banyak orang-orang yang ya hidupnya kayaknya ibadahnya kurang tapi kerjanya lanjur aja gitu ya. Ya gue nggak tahu cara dia bersyukurnya kayak gimana ya. Tapi ya udahlah, gue sih percayanya udah digarisin rezeki lu segala macem. Ya gue percayanya itu aja sih. Kalau misalnya tiba-tiba anget nih, berarti payungnya kurang maju. Gua ini sebenarnya udah keangetan ini. Udah cemong makin cemong Itu ini. gimana nih? Kita geser dulu. Munduran ke sana apa? Tapi gambarnya udah asik ini menurut gua bang. Background kita asik gak guys? Coba guys komen guys. Iya. Coba gue lihat dah. Udah berapa menit tuh bang? Setengah jam, Cok. Begini dong setengah jam nih. Iya. Wah gokil juga ya. Backgroundnya mantep sih asli. Iya. Masa di hutan ini. Iya.
Berasa kayak lagi di Kalimantan nih, belakang tambang batu bara punya kita nih bang. Diumpetin ya, ditutupin pakai pohonan ginian. Iya. Berasa hutan, padahal belakangnya sawit. Kata lu bang, orang punya batu bara sama punya sawit sama punya nikel, kayaan mana orang bang? Sama-sama punya tambang ya, dengan ukuran hektar yang sama. Sama. Nilainya ya Gus ya? Sawit kayaknya Gus. Sawit ya? Menurut gue ya. Tapi gue nggak tahu sih, gue nggak ngerti ya. Lu nggak ngikutin sih ya? Gue nggak ngikutin. Soalnya orang terkaya di Indonesia saat ini yang punya Nikel, emas, batu bara. batu bara. Soalnya kalau batu bara kan emang mesti nyari banget ya Gus ya. Kalau sawit, kalau yang tambang-tambangan itu kan kayaknya harus nyari banget ya. Kita harus ngelola bener-bener ngeruk banget ke dalam tanah gitu Gus. Ya. Tapi kalau misalnya sawit kan lu bisa produksi. Misalnya nih satu pohon ini udah kayaknya udah nggak produktif nih, ganti baru lagi tuh kayak gitu masih oke lah. Kalau misalnya lu nyari tambang, lu keruk zong. No. Lu Nggak pasti lah ya. Iya. Kalau sawit kan kelihatan ya. Kelihatan. Tapi ini bang, gue pernah lihat juga di Instagram, sawit dikirim setruk, dipulangin setengah truk. Kata gue, lo kok bisa gitu ya? Sawit setruk kayak segobang gitu, dikirim kemana lah, terus dipulangin, di videoin. Oh ya mungkin. Berarti kan nggak valid nih ucapan lo nih. Ada BS-nya juga tuh si sawit. Bisa. Misalnya kan sawit itu meresnya kan sekaligus satu kelopak gitu, gede banget ya. Itu kan diperes tuh. Nah kalau misalnya emang dapetnya jelek ya dipulangin, kan disortir juga, nggak langsung dimasukin semuanya. Ya berarti sama aja bang, nggak pasti gitu kelihatan tapi belum tentu dibayar kan itu. Minimal kan kita bisa ngerawat nih pohonnya nih, ini bisa bakalan dapat berapa banyak nih gitu. Bisa kepikir lah fitur. Kalau misalnya ngeruk zong. Iya sih, lebih boncos ya. Iya. Belum sewa alatnya ya. Kata lu dia alat sewa apa punya PT itu bang? Punya sih. Biasanya punya sih, tapi kalau misalnya nggak mau ribet ya udah sewa kita kan biasanya. Anjrit, kalau kita punya truk itu gimana ya bang ya? Truk apa? Yang itu batu bara tambang itu loh. Oh yang gede-gede? Iya. Gua ngeliat di Instagram kecil, pas di Tangerang ada kan tuh bang? Ada. Yang gila nutupin jalan. Oh segede itu. Emang segede itu Gus. Kan salah satu pabrik yang bikin karoseri si truknya sama si itunya ada tuh di Tangerang Gus. Di mana? Itu bukannya ini bang? Lupa saya. Apa? United Tractor nama PT-nya itu. Tergantung. Dan itu batu baranya ya? Tempatnya bapak ini, gue mention orangnya nggak apa-apa kali ya? Apa? Tempatnya suaminya Mbak Yeli. Apa nama PT-nya? Anjrit, kenapa gue lupa ya? Gue juga lupa ya. Ya itu dah. Nah di industri karoseri itu Gus. Salah satunya. Dia yang buat itu? Ya, jadi dia tergantung order juga. Bukan, gue kira itu buatan orang Astra bang. Kok lah. Tapi Astra punya kali, produksi juga kali gitu kan? Mungkin ya. Pas kemarin gue ke tempatnya itu kan ya. Pas gue masuk, modelnya kayak Pamindo nih. Gitu kan ya. Lu ke pabriknya? Ke pabriknya, waktu itu pernah diajak. Ya. Anjrit, gue masih mikirin lagi. Iya. Bangset. Udah jauh ya, apa ya namanya? Kok gue Bang Tony mah tahu nih. Tahu, masa gue telepon dia. Ada sih di WA gue mah bang. Gue juga lupa ini namanya siapa ya. Lu nama orangnya lupa, nama PT-nya lupa. Iya. Gak ketemu udah nih. Ya udah dah. Namanya ada, cuma nama PT-nya biasanya gue kan. Dia nggak ngasih ID card. Kan WhatsApp gue ke band Gus. Oh iya. Apa namanya PT? Anjrit. Masih mikirin lagi. Nungguin ya.
Ya udah dah. Iya di situ dah. Iya. Ya pas gue masuk set, wih, ini produksi ini mas, iya, buat di emang produksi ini ya kita tergantung order biasanya nih sepatu Gus. Cinglu. CAT Caterpillar. Iya. Nah, misalnya Caterpillar nih, gue butuh dump truck yang itu dong. Yang kuning. Iya, dia produksi situ. Gitu. Oh, yang jual emang Caterpillar ya bang? Iya, atau nggak Trakindo. Gitu kan. Set dia butuh nih. Ada produksi situ. Wih gila. Ini spare partnya bikin dari sini semua mas. Iya. Kayak kalau mesin mah mereka datangin. Nanti kita rakit di sini. Gitu. Ada engineer-nya juga. Jadi kerangkanya bikinnya di situ. Kerangkanya bikin di situ. Segala macam misalnya. Berarti order ini juga mas, bahan segala macam iya kita rakit di sini. Wah gokil. Pengen banget gue guys naik di situ kan. Foto di situ aja. Kalau foto sama mobilnya pernah gue di belakang rumah dulu di Serpong itu belakang itu kan ada kawasan pergudangan 3-in-1 ya. Nah di situ ada dulu pernah mobil gue pernah foto di situ masih pakai handphone Nokia jadul. Ini udah nggak tahu lagi kemana tuh pas gue kemarin balik ke Serpong lihat di situ lagi ya mobilnya udah nggak ada. Komatsu ya bang. Yang kayak gitu-gitu. Kadang-kadang order situ, canggih juga nih, keren juga nih PT nih. Iya ya, itu gimana ya modalnya ya? Ngelas-ngelasnya gitu bang. Wih, itu tukang lasnya las jago Gus. Las jago ya? Iya, jangan salah itu, lasnya pokoknya las rapi lah. Kan ada juga las robot. Kalau Astra robot tuh biasanya tuh. Tergantung kalau misalnya yang sasis panjangnya itu kayak motor nih. Motor nih misalnya sasis yang gedenya ini buat nahan si mesinnya. Nyambung ke belakang ke tangki bensin itu robot. Kita tinggal naruh nih set gitu. Kalau orang las apa? Biasanya kalau yang orang itu las yang cuma setut doang. Buat kunci doang. Iya, setut doang. Ada juga yang tapi kayaknya udah enggak ini deh robot semua deh Gus. Kalau yang orang tuh paling yang baut kecil dicepret gitu doang. Kadang buat yang kecil itu juga ada robot juga yang ngerjain. Jadi kita tinggal masukin platnya, terus bautnya, nanti tinggal pencet tombol cut gitu. Cepret. Yoi. Ngelas susah lu bang. Gue belajar ngelas gue SMA. Bolong. Lalu kan elektro. SMA gue otomotif. Otomotif. Iya. Otomotif ada ngelas juga Gus. Ada. Cuma bedanya kita nggak belajar. Lu olahraga kagak keringetan nih ya lu. Basah baju itu, mau bangke ntar lu. Apa balik mandi. Kan emang gue hari ini melek lah ya. Hari ini tujuannya olahraga nih keringetan udah. Anjir gue juga keringetan, salah kostum gue nih. Hitam-hitam gini lagi. Komatsu. Kalau misalkan bang ya, lo yang punya pabrik Astra aja, lo pengennya pabrik lo ini robot apa orang yang ngerjain bang? Pengennya robot aja dong guys. Robot aja ya? Ada robot nggak ada usia pensiunnya? Paling maintenance aja sih. Iya jadi yang harusnya bayar 100 karyawan bayar satu orang doang sama satu mesin. Efisiensi ya. Yang punya keahlian ngelas mah enak lu ya. Tapi kan robot juga ada operatornya. Ya satu. Enggak. Berapa? Misalnya satu robot tuh biasanya kan satu operator, satu lagi yang ngawasin juga lah. Ya tapi satu orang ini pasti bisa bang megang 5 robot. Betul. Tapi kan kalau misalnya si robot nggak dioperatorin kan goyang Gus. Masa lu pencet jebret sih jalan sendiri enggak dong? Kata gue mau jalan sendiri, gue lihat di YouTube udah kayak ini kan orang nih operator nih yang gue alami di Pamindo ya. Ya. Kita naruh nih pipanya buat sasis kan, jebret, udah selesai, udah dibenerin, udah sesuai nih, set baru tuh robot set nanti dia pindah lagi set nanti dia pindah lagi set gitu. Jadi satu robot satu orang.
Yang nggak efisien dong. Kalau misalnya orang kan hasilnya nggak Nggak maksimal. maksimal. Nggak konsisten banget lah. Ya nggak konsisten. Udah gitu kadang kan belepotan. Tangan orang kan bisa Bener, diukur guys. iya. Misalnya lu suruh ngelas nih, set. Aduh hasilnya jelek nih, malah dipulangin. Oh iya benar. Iya, jadi kerugian. Nah gitu. Kayak tadi lu contohin, gue bawa setruk tiba-tiba dipulangin setengah truk. Iya benar. Kalau robot yang ngerjain pasti nggak mungkin dipulangin karena ada standarnya. Standarnya, kalaupun ada dikit aja paling di repair dikit Gus. Di repair tambahin lagi, udah jalan. Bawa ke lagi. tukang ketok magic ya kan. Tukang ketok magic sakti juga dia bang ya. Lu pernah nggak ke tukang ketok magic bang? Belum pernah, cuma waktu dulu daerah Cimone, Perum gitu kan masih banyak ya. Gue bingung cara kerjanya Gus. Soalnya kita nggak boleh lihat bang. Nggak boleh lihat, hasilnya rapi. Pas sekarang udah ada media Gus ya, asalkan ada apa namanya, ternyata ilmunya apa Gus? Cuma disiram pakai air panas. Misalnya lu punya mobil gitu kan ya, Iya. set mobil lu bengkok dikit lah tuh, penyok dikit gitu kan, obatnya disiram Gus. Disiram ya. Tapi sama ditarik lah Sambil ya. ditarik. Disedot gitu ya. Iya. Gue dulu SMP lah bang, nganterin teman gue tuh. Tok magic. Mobilnya Avanza. Dibawa ke dalam, diketok-ketok. Maksudnya ada suara ketokan Iya. gitu. Tok. Nggak tahu itu acting kali ya. Bisa janda. Jadi kita berdua, bang lu ketokin tuh. Gue yang nyiramin gitu kali ya. Kata gue anjing tuh ngetok magic sakti lu. Hasilnya mulus. Hasilnya mulus bener. Cepet lagi. Cepet. Iya. Udah gitu biasanya kalau misalnya udah ketemu apa namanya, ketok magic, sampingnya cat duko. Biar deket. Iya. Udah nih, gue udah beresin doang nih, body lu udah rapi lagi nih. Biar sama lu sebelah no cat duko. Ya kan? Nah, daerah mana yang masih ada ya Gus ya? Kayaknya Gue waktu itu daerah Patras itu, situ bang. Patra mah berarti ini dong Perum. Iya. Karawaci. Kagak, kalau misal di JKT itu masih ada Gus. Lu daerah mana ya? Yang tahu komen dah. Gua waktu itu pernah jalan ya. Banyak calonnya Gus. Jadi bengkel itu di belakang, daerah Senen apa daerah kok Kuitang sih? Yang banyak tuh elektronik itu Harko bukan. Kota. Pokoknya emang kok enggak. Elektronik Mangga 2. Iya Harko tapi bukan di situ. FKUI itu daerah mana ya? FKUI Salemba. Lu pernah ke situ? Kenari. Maksudnya daerah situ lah. Gue kan dulu belanja perabotan buat apa? Waktu gue dulu kerja di kontraktor, kalau belanja perabotan elektronik, biasanya jajannya gue di Kenari guys. Beli apa namanya panel, beli steker apa segala macam gitu kan di Kenari tuh, kabel, aja di Kenari. Nah, gue waktu itu jalan gue ke Kenari, set muter-muter lah sampai nembus Salemba anjrit. Nah banyak calo tuh catuko sini ada tulisan kayak calo-calo yang di puncak tau gak lu? Gitu pila gitu Gus. Gue pikir nih calonnya banyak, bengkelnya sebelah mana? Bengkelnya belakang gitu. Oh jadi mobil diajak ke situ Gus. Ih Goparil mana tuh Gus? Bukan. Di Lica. Di Licanya kan dia mau warna abu-abu terus juga ngedop kan. Oh udah di Joko lagi janjian. Iya. Bang Gopai, sehat bang. Ajak kita lah. Green Boy. Duet ya? Ini kita masuk Green Boy. Kita siapa bang? Iya. Iya orang nowhere aja kan, dari mana gitu Gus. Tiba-tiba diajak Green Boy featuring Edupin. Atau enggak Jimmy sama Malau featuring X gitu ya. Hidupin. Mimpi aja dulu ya. Kita kalau di interview, misalkan gua Jimmy lah bang ya, lu nih, lu Hanggar. Ya.
Friend? lagi. Lu siapa friend? Orang Tangerang lagi ngerintis bikin YouTube. Bang Malau. Tolonglah bang lah. Iya. Penonton mobil nonton kita juga lah. Masalah penonton yang udah nonton hidupin guys. Ya mereka ketawa walaupun nggak Komen. Iya, walaupun nggak komen. Dan komennya mereka offline. Langsung ke gue. Ada sih beberapa yang kayak gua. Iya. Kadang-kadang buat tidur Blay, dengerin orang oceh. Ya udah dah bagus. Sambil tidur lu dengerin gua. Tidur, mantep itu. Tapi berisik Blay, ketawa-tawa mulu. Kenapa ya Gus ya? Gak tahu. Ya, karena hidupin guys. Kita ngobrol aja guys. Iya. Ngobrol daun jatuh aja kita obrolin. Kenapa bisa jatuh? Karena ada gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, Berarti melayang-layang gitu ini. Jatuh tapi ke atas. Benda apa yang jatuh tapi ke atas? ingus. Salah. Gak tahu. Ini penting nih. Asap. Emang iya bang ya? Asap masuk benda Gus. Iya sih. Iya. Ini jatuhnya ke Di atas. atas ya? Iya. Iya ya. Yang dari hidung? Ingus Iya, itu. Enggak, maksudnya asap. Heeh. Tetap ke atas juga Ke atas juga. Itu ke atas. Gue kira ingus. Ih. Karena ingus kan jatuh. Informasi itu guys, gua rasa kalian pernah lupa tuh. Nggak ngeh lah ya. Ya, makanan. Kita harusnya banyak juga bang yang ngasih saran. Weh pakai bintang tamu dong satu. Ya, nanti teman-teman di Hendrix pertama ya bintang tamunya. Kemarin gua udah minggu depan nih bintang tamu udah datang. Ada. Gundam gue. Ntar bikin di rumah lu lagi lah bang. Ya, oke. Hashtag Gundam bla bla bla. Minggu besok nih episode Gundam nih. Kemarin ini guys. Nggak kemarin sih. Pokoknya minggu-minggu belakangan inilah. Tiba-tiba di YouTube short gua ada tutorial jual foto di internet. Ya. Nah, biar laku gimana banyakin hashtag ternyata penuhin. Obatnya gitu guys. Kalau foto, iya bang. Tapi kalau reels kayaknya enggak ada. Udah nggak musim. Iya, misalnya kita nih upload set, hashtagnya banyakin. Kalau reels menurut gua udah nggak kayak gitu bang. Kalau foto masih. Iya nih misalnya nggak kita upload nih video kita nih. Iya. Kayak gitu. Di Instagram kan? Nggak usah di Instagram, di YouTube juga digituin. Jadinya jadi 150 karakter gitu. Jadi nggak cuma hashtag hidupin, hashtag lu, hashtag gua. Nah terus ada lagi hashtag bla 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 bla. Coba ya salah satu video lah. Tapi yang Gundam udah ya? Minggu besok, minggu kemarin. Nah coba dah. Di edit captionnya bisa kali? Bisa. Tapi jadinya bala bang. Nggak apa-apa. Minimal rame dulu. Soalnya kalau di YouTube mah ada bang tag-tagan kayak gitu ada. Nah, di YouTube ada. Gue nyari-nyari juga set ternyata masih berguna yang begini juga ya. Itu gue banyak tagnya. Cuma kalau hashtag enggak, karena kalau hashtag kelihatan jadi bala. Oh gitu ya. Kalau tagnya iya banyak gua. Iya terus gue lagi. Makanya channel kita kan kalau dicari gampang guys, langsung paling atas. Paling atas. Pasti nama channelnya ya, nama channelnya. Terus bawahnya sih itu video-video orang. Iya campur ada video kita juga. Ada video kita juga. Tapi kan yang penting channelnya yang paling atas. Diklik channelnya ya. Diklik channel nanti tutorial lah ya. Sampai segitunya gitu. Tapi kadang males sih bang. Males emang bener lu itu setan. Berarti go let it flow ya. Kalau males berarti go let it flow. Ya udah gitu. Biar semesta aja yang membawa kita kemana. Yang penting kita konsisten setiap Jumat jam 5 guys, tayang kita guys. Jumat jam 5 ya. Kalian capek kerja mau weekend nih, pengen buru-buru tidur, pengen weekend nih ya, itu bisa buat nemenin kalian buat tidur ya. Yoi. Lumayan lah, 1 jam 50 menit. Kalau kita misalnya nih bang, kita bikin video terus nggak ada ketawanya sejam, bisa nggak ya? Serius banget ya? Nggak bisa kayaknya guys. Tuh gini aja gue jawab nggak bisa aja lu ketawa. Karena serius kita ngomongin apa bang?
ngomongin saham nih. Wih, seru. Tuh, lu ketawa. Lu gimana sih? Gue lagi belajar saham sih, Bang. Terus dia ngajarin gue juga. Keren emang partner. Nah, tapi lu kan baru reksadana itu cemen. Iya sih, bener. Nggak cemen sih, maksudnya middle lah. Tapi masih kasta gue masih di sini. Ya nggak segitulah, ya middle lah, middle. Soalnya beberapa kata guru-guru gua di YouTube, invest saham itu adalah choice terbaik. Apa ya kata Lo Keng Hong ya? Pilihan Ya pokoknya pilihan terbaik lah. terbaik. Lo Keng Hong, Warren Buffett-nya Indonesia. Anjing dia keren loh, Bang. Ini lu gua ceritain Udah punya aja. Warren Buffett. Lu gua ceritain aja nih. Ini ada namanya Lo Keng Hong. Ya. Dia orang nih. Ya orang Chinese kayaknya. Cindo, Cindo. Surabaya. Orang seberang ya, Bang? Oh, Kalimantan. Ya orang seberang lah, gue lupa. Dia usia terakhirnya tuh 30-an lah. Dia terakhir kerja di bank, posisinya sebagai kepala cabang, tapi selama 15 apa 20 tahun dia kerja, dia orang pramubakti. Abis pramubakti, dia direkrut sama orang kaya yang bikin bank. Dia jadi sales, naik jadi kepala cabang itulah. Habis itu dia pensiun. Tapi sebelum dia pensiun, dia udah invest saham. Udah invest. Mungkin setelah returnnya udah, nama bahasanya multi-bagger. Udah multi-bagger, udah beberapa kali mungkin. Nah, dia memutuskan fokus jadi investor. Setelah dia jadi investor, berapa ya? Ya mungkin 30 lebih lah, 30 tahun lebih. Dia tuh sekarang udah disebutnya Warren Buffett-nya Indonesia. Warren Buffett. Karena dia nama, gua pikir dia punya toko namanya Warren Buffett. enggak, Warren Buffett itu investor luar negeri, Bang. Orang tersukses di dunia investasi saham. Si Warren Buffett ini ceritanya dari usia 11 tahun apa? Jadi gue ngikutin nih. Pas dia umur 11 tahun, dia ngoper koran. Dapat dah dia berapa dolar tuh, taruhlah 10 dolar. 5 dolarnya diinvestin. Dia bilang sama kakaknya, setelah dia beli saham apa gitu ya. Setelah dia beli rugi. Diomelin dia sama kakaknya. Tapi si Warren Buffett percaya kalau ini perusahaan bagus. Pasti naik. Setelah dia beli, misalkan pas beli per lembar sahamnya 1.000 rupiah lah misalkan. Seminggu kemudian turun jadi 700 rupiah. Diomelin kan sama kakaknya. Tapi 3 bulan apa 4 bulan jadi naik jadi 1.200. Dijual sama si Warren Buffett. Kakaknya seneng. Si Warren Buffett orangnya rada slow. Setelah sama si Warren Buffett dijual, sahamnya makin naik jadi 2.000. Nah, disitulah pelajarannya, Bang. Ternyata investasi itu membutuhkan waktu. Betul, investasi membutuhkan waktu. Investasi yang sederhana saja adalah logam mulia, guys. Tapi buat Warren Buffett dan Lo Keng Hong, emas itu bukan investasi. Apa dia sebenarnya? Karena lama pertumbuhannya, Bang. Betul. Pokoknya kalau menurut guru gua, Lo Keng Hong dan Warren Buffett, saham adalah the best choice gitu dah. Nah, pertanyaannya adalah, Iya. ente sabar nunggu. Nah, itu, Bang. Ente gregetan nggak? Nah, itu dia. Iya. Makanya teman-teman gua kalau beli ini Dul, 2 minggu naik. Buset, ngeliat dari mana ente? Ente nggak bisa ngadalin aneh, kawan. Aneh sekarang udah namanya apa ya, Bang? Pro. Bukan. Advance. Bukan. Apa dong? Fundamental, anjing. Fundamental apa, Gus? Jadi fundamental itu investor yang menganalisa laporan keuangan perusahaannya. Oh, bukan. Fundamental itu bukan kepercayaan diri. Bukan. Jadi kan ada kan investasi itu kan orangnya ada terbagi menjadi 2. Yang satunya namanya trader, yang satu investor. Kalau si trader ini temen gue nih yang punya ini, dia ngeliatnya dari grafik, Bang. Makanya dia pernah tuh, kan gue nanya kan, Dul, apa nih Dul? Saham yang oke nih Dul, bangsa setahun. Yang ini aja nih, dia buka tuh kayak bibit, masuk bibit. Bibitnya dia dibuka, tapi gue nggak tahu namanya apa. Nih Dul, ini bakal naik nih Dul, 2 minggu apa seminggu gitu. Atau gue nih main tebak-tebakan. Gue beli perusahaan ya kali gue mainnya 1 juta 2 juta, Bang.
Ya gue pikirnya kata guru gue nggak gini investasi yang bener. Kita harus melihat laporan keuangannya minimal 5 tahun ke belakang. Progresnya kan jadi kelihatan. Udah abis dari situ, oh berarti teman gue ini tipikal yang trader, yang tebak-tebakan. Gue adalah fundamental guys, anjing. Makanya gue lagi pusing sebenarnya bang, liatin laporan keuangan perusahaan aja. Terus gue mikir ya, anjir gue keren banget ya, ngeliatin laporan keuangan perusahaan orang aja. Padahal duitnya belum segede Lo Keng Hong. Tapi Pak Lo Keng Hong, I love you, I respect you. Gue kalau ketemu di Lipo nih bang, mau gue foto sama Lo Keng Hong, gue upload. Fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan. Oh iya, oke. Berarti lu analis. Iya, ya kita nganalisa juga sih. Iya, analis suatu perusahaan. Tapi gue gini bang, gue belum percaya diri buat ngitung-ngitung sendiri, ngerti gak? Ya. Jadi kan ada yang namanya DER, Ya. ada yang namanya EPS, Ya. ada yang namanya apa ya? PER, Ya. masih banyak lainnya dah. Ya. Gue tuh belum bisa. Itu udah kayak istilah kita NQQ ya. Anjing angkanya double gitu. Ya kan PER gitu ya. PER itu apa ya? Earning or ratio. Earning a ratio apa ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Gue sih gue catet. Cuma gue tuh belum bisa biar jadi menganalisis, biar jadi PER. Ya. Angka yang ini dikali angka ini jadinya ini loh. Ya. Nah gue belum bisa. Oh. Makanya gue masih ngeraba-ngeraba nontonin analisa orang di YouTube. Bener. Makanya gue gimana ya? Ada tuh bang satu channel YouTube, dia tuh bikin Excel gitu. Gue tuh sebenarnya pengen beli karena gue bisa baca si Excel yang dia bikin itu loh. Anjrit, yakin lo bisa baca Gus? Bisa, karena dia juga kan bikin tutorialnya di YouTube. Oh, Gue ngikutin cara bacanya? Iya, cara bacanya dikasih tahu sama dia. Cuma harganya 1 juta setahun. Masalahnya yang kayak gitu itu dia jual belikan adalah karena pengalaman yang bikin mahal Gus. Sama ngetiknya bang, karena Sama kan ngetiknya. perusahaan di bursa kan ada 7.000. Kalau ngetik sih gue rasa dia bisa pakai, apalagi sekarang ya udah ada chat GPT ya, itu masih bisa langsung set Oh, gitu. gua nggak ngerti dah tuh. Iya. Kalau pengalaman itu yang dia jual sih gue rasa. Yang mahal itu kan pengalaman Gus. Kalau menurut gue yang dia jual itu bang, ibaratnya gue nih kerja nih ngetikin, kan setiap quarter itu kan masukin angka bang. Oke. Sekarang gini Gus ya. Kenapa orang-orang yang lu sebut itu tidak terlalu tenar banget di Lo Keng Hong tenar buat komunitas saham? tenar bang Lo Keng Hong. Kalau misalnya lu bicara ekonomi, Maksudnya? beliau nih Ya. tenar ya, Iya. karena lu lagi main gituan. Kalau lu nggak main gituan, lu nggak tahu. Oh, beda sama Bambang Pamungkas. Ya. Semua orang tahu. Nah, Karena nggak semua orang itu berani investasi sama Bang. komunitas berarti jatuhnya kan. Iyalah, Ya, tapi Ajis Doa Ibu semua orang tahu kayaknya bang. karena dia main. Kalau nggak main ya mungkin nggak tahu. Misalnya nih, gua ngeband, lu sebut dah vokalisnya Noah deh. Noah, Nasril. Kalau misalnya orang yang ngedengerin Noah kan nggak tahu, Ya. ya kan? Ya. Terus? Ya udah, kadang lebih gitunya sama kali. Nggak ngerti nih gue maksudnya. Kita tahu karena Kita ada di situ. ada di situ, Oh iya. ya kan? Wawasannya jadi makin luas. Iya. Tapi kalau misalnya kita Nggak main di situ. nggak main di situ dan nggak mau main di situ, nggak mau tahu. terbuka, nggak Iya. tahu, gitu. Iya. Iya, Terus? informatif sekali channel ini. Edukatif sekali saya sih, edukatif sekali. Informatif, edukatif sekali ini. Jangan ngira kita cuma hahaha hihi Ada aja. ilmunya juga guys. Edukatif ini. Lu yang tadinya nggak tahu siapa tadi Gus? Lo Keng Hong. Lo Keng Hong, lu jadi tahu. Warren Buffett. Warren Buffett lu jadi tahu. Warren Buffett aja orang terkaya di dunia ketiga. Tuh di dunia Gus. Di dunia. Dia tuh investor sukses banget bang.
Masa sih Gus? Ya lu Google ya. Masa orang terkaya di dunia orang Indonesia Gus? Bukan, Warren Buffett mah orang Amerika kayaknya. Oh, orang Buffett. Kalau yang orang Indonesia, si Lo Keng Hong, tapi dia bukan orang terkaya. Iya. Dia investor tersukses. Karena kenapa Bang? Dia beli saham 200 perak, 100 perak, selembar saham ya. 7 tahun, 10 tahun jadi berapa? 3.000. 47.000. 47.000. Nama sahamnya UNTR. Anjir, apaan tuh? Unita Traktor, anaknya Astra. Oh, Unit Traktor. Gila nggak tuh Bang? Gila banget. Itu namanya multi bagger. Kalau orang nggak sabar, Oh iya. jangankan 40.000 ya Bang. 10.000 aja pasti udah dijual. Soalnya dia fundamental menganalisis banget ya. 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ini nih si Astra bikin anak perusahaan. Pas tahun dipakai nih. Pas tahun 98 kan kerusuhan. Bener. Harga saham kan anjlok semua. Kayak semua. tahun 2022 Kayak kemarin 2020. Itu terus meroket Di pasti. situlah dia Bang disebut investor sukses. Iya, jadi dia ngelihat. Tapi si Lo Keng Hong jualnya nggak pas 40.000. Kayaknya sih gini Gus ya. Analisis gua nih ya. Ya, Nyerempet boleh kali ya? boleh dong. Tapi jurang jangan sampai dijorokin gua ya. Kenapa? Dia bisa menganalisis itu karena emang Indonesia kaya akan mineral dan sumber daya alam. Ya. Dia ngelihat nih, negara gue tercinta Indonesia ini SDA-nya gede. Iya. Ini pasti bakalan banyak investor datang buat nyeruk. Iya. Si Astra kebetulan bikin anak perusahaan. Iya. Apa namanya? Unita Traktor. Unit Traktor, jebret. Dia udah mulai nih. Gua ambil dari sini aja dulu nih. Tapi gua diemin aja dulu kan. Biar semesta lah. Semesta tuh maksudnya teman-teman politikus. Gerak-gerak gituan tuh kan ya. Gua tinggal ngambilin itunya. Canggih tuh Gus, dia Gus. Makanya dia bilang itu, kalau lu investasi di saham lu harus gaul. Iya. Lu harus terbuka sama berita, sama ya pokoknya harus nongkrong di hotel mesen kopi 80.000. Iya. Oh begitu ilmunya. Terima kasih. Gue manggilnya apa ya? Kokoh, masa Kokoh sih? Siapa yang ngomong itu? Si Long Feng itu siapa? Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu. Dia disebutnya Pak Lo. Pak Lo ya. Pak Lo, terima kasih Pak Lo atas ilmunya. Udah. Edukatif sekali channel ini guys ya. Kayak gitu. Ada isinya guys. Ada isinya. Jadi nggak, ya nih buat teman-teman sobat-sobat UMR. Yoi. Gitu ya. Kalau ngana sudah apa namanya ya, udah settle, udah nyaman di tempat kerjanya nih. Iya. Terus istilahnya pembagian uangnya sudah pas, mau coba invest, belajar nih sama. Enggak, kalau buat yang baru sih gue saranin beli reksadana aja. Minimal buat teman-teman sobat-sobat UMR nih di luar sana nih, kalau misalnya mau cari cuan lebih selain lemburan, ya kan? Bisa lah main-main. DM kita aja. Ya. Gitu kan ya. Ini bukan ajakan tapi guys, nggak boleh Bang kita ngajak Bang. Nggak ngajak, ini gue nggak ngajak. Kita lagi membuka cakrawala orang aja. Cakrawala bener. Ini ya, ini makanya ini apa ya namanya ya, men, lu kalau udah settle nih, ya, udah kerja udah nyaman lah, istilahnya, lu nggak usah mikirin, gue cemong nggak Gus, kelihatan boleh nggak gue Gus, udah selalu, seriusan, iya. Lu jangan udah slow aja lu, selalu, terus, lu udah settle, kerjaan lu udah nyaman, gitu kan, istilahnya. Pengeluaran lu begini aja gitu, terus lu mau nabung, mau cari lebih lagi selain lemburan, ini ada jalannya. Lah. Iya, ini ada jalannya. Kata Lo Keng Hong juga nih Bang, kalau uang Anda
tidak dapat bekerja saat Anda tertidur, Hah? maka bersiaplah Anda bekerja sampai mati. Gue setuju. Itu gue udah denger dari zaman dulu, gue. Seriusan, gue udah denger dari zaman dulu. Cuma gue bingung. Caranya Bukan caranya, apa? pembagiannya gimana. Terus masa depan gue gimana, gitu kan. Yang tetap di dunia ini adalah perubahan, guys. Ya. Sesettle-settlenya lu nggak bakalan tahu tempat kerja lu nanti berapa puluh tahun lagi kemudian nanti gimana. Ya. Gitu. Cuman satu, kalau misalnya lu udah settle, udah jadi karyawan, lu udah punya tabungan buat kalau misalnya amit-amit jabang baby lu kemana-mana, BPJS TK lu salah satunya kan, duit pensiun lu salah satunya, tabungan lu salah satunya. Nah ini ada satu lagi nih. Istilahnya duit yang lu tabung nih kerja buat lu. Iya bener. Ada namanya bang, setiap bulan kita beli. Namanya dollar cost averaging. Itu average, itu advance lagi ya guys ya. Pembahasan lebih lanjutnya bisa lah di next episode. Atau DM aja lah ya. Enggak lah, tapi nggak jago lah bang. Buka kelas apa kita Gus? Nonton di YouTube orang aja guys, YouTube-nya investor banyak, ada Rifan Kurniawan, ada Dodi Bicara Investasi. Nah, Lo ikutin deh seminar-seminar Lo Keng Hong, banyak di gereja tapi dia biasanya bang. Oh gitu. Iya. Jadi gereja ngedatangin Lo Keng Hong, dia presentasi tentang saham. Wah. Makanya gue nonton, kata gue lah ini mah gereja. Itu apa? Salah satu Dokter. Bukan. Kok kalau misalnya yang kayak gitu, otak gue mikirnya salah satu buat kita login ke berjaya gitu nggak Gus? Nggak ya? Enggak. Ya minimal jangan di situ lah. Enggak, soalnya ini bang, misalkan Ini gue duduk sini masuk kamera nggak sih Gus? masuk nih full kelihatan. Seriusan? Iya. Coba tengok lagi. Kelihatan di Gue setengah doang begini. Iya, ini dari ujung ke ujung Seriusan? masuk. Soalnya si Lo Keng Hong kalau di gereja tuh biasanya ada part sejamnya untuk dia. Oh. Ibadahnya mah enggak. Ya. Jadi kayak orang presentasi aja. Gue takutnya endingnya kita suruh login. Enggak. Login guys. Gitu. Cuma emang gimana ya? Ya gitu sih. Apa? Ada ini ya, ada benturan batin ya. Tapi kalau gue sih nonton aja. Iya, udah. Soalnya gue pernah sesekali ada yang Lo Keng Hong 2 jam. Terus ada ngomong-ngomong bahasa Tuhan-Tuhannya, ya gue skip aja itunya mah. Gue nonton pas bagian Lo Keng Hong. Ngoceh aja. Tapi menurut gue dia kalau dia yang ngomong dia valid bang, karena dia udah meraktekin. Terus juga dia udah sukses, udah dapat return ribuan. Dia mah ratusan sering. Kan orang biasanya kalau nih taruhlah Bank BRI, Bank Mandiri deh. Hari ini nih sekitar 5.200 per lembar. Gua bukan 4.000-an. Enggak. 5.200-an. Tapi Lo Keng Hong nggak beli saham blue chip. Ya. Dia tuh belinya yang selembar 200, selembar 300, biar nanti kalau udah 1.200 tuh multi bagger itu bang. Bener, tapi harus sabar. Bener. Intinya sabar guys. Bener. Ya, jangan lu tengokin terus tiap hari. Gitu. Enggak, tapi Lo Keng Hong tiap hari ditengokin bang. Tiap hari dia nengokin tapi sabar. Gatel. Kalau dia sih emang dia mah kan Banyakan kan teman-teman kita sobat UMR kan pengennya cepet aja. cepet Bro. naik. Nah, Cepet itu dia naik bang. pikirannya langsung Gus. Kesamber dewa petir aja. James nih kali 500 keluar ini. Aduh guys, lu main yang orisinilnya aja, langsung nih face to face sama orang. Digocek. Apalagi lu online. Lu online. Udah dimakan lo sama bandar lu. Iya. Digebugin lo sama bandar. Makanya, ya, yang itu tuh udahlah, dihindari, udahan, ya. Kalau bisa mah jangan. Janganlah, stop lah guys judi online. Udah investasi aja di reksadana atau saham. Pak Haji juga udah ngingetin kita dari zaman dulu, lagunya masih tenar sampai sekarang. Judi menjanjikan kemenangan. Tonet.